Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga ada salah satu kabar yang kurang mengenakan yang telah menimpa terhadap bursa Binance dan membuat dari CEO Binance yang bernama Changpeng Zhao ini merasa murka. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada dua berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Jadi untuk informasi yang pertama, di mana ada 3 karyawan eksekutif bursa Binance yang telah undur diri ataupun resign dari perusahaan Binance. Dan untuk informasi yang kedua, di mana bursa Binance tepatnya di kuartal 3 sekarang, dia bakal menonaktifkan 40 aset cryptocurrency. Nah, jadi ini yang patut kita garis bawahi mengenai 40 aset cryptocurrency, kira-kira apa aja di dalamnya yang akan dinonaktifkan oleh bursa Binance. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency di hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini kurang begitu bagus, walaupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir secara global sedang terjadi kenaikan sekitar 35,23%. Tapi bukan ini patokan kita ya, jadi patokan kita itu ada dalam sebuah market cap dari industri cryptocurrency secara global hanya di kisaran 1,17 triliun US dollar dan telah terjadi penurunan ataupun koreksi sekitar 2,58%. Di sini Bitcoin telah terjadi penurunan sekitar 3,82% dalam time frame daily ataupun selama 24 jam terakhir, dan bahkan dalam dari time frame weekly ataupun 7 hari terakhir Bitcoin masih mengalami koreksi sekitar 2,63%. Begitu juga dengan Ethereum yang telah terjadi penurunan sekitar 4,63% dan beberapa altcoin pun hampir rata altcoin sekarang sedang berdarah-darah. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu coindex.com yang telah membagikan suatu informasi terhadap 3 karyawan eksekutif bursa Binance yang telah resign dari perusahaan. Jadi di sini eksekutif Binance teratas meninggalkan perusahaan atas pengenalan investigasi DOJ oleh Changpeng Zhao. Dan di sini 3 pejabat senior meninggalkan bursa minggu ini, kata seorang sumber kepada Fortune. Dan ternyata dengan adanya suatu berita-berita seperti ini, bukan hanya dari Coindex, Fortune, begitupun dengan beberapa media-media yang lain ikut juga gitu ya untuk memberitakan terkait insiden dan juga kepergian dari 3 eksekutif karyawan bursa Binance. Namun ternyata dengan beberapa media yang telah misinformation, itulah yang telah disayangkan oleh salah satu CEO Binance yang bernama Changpeng Zhao. Nah, jadi di sini yang telah disampaikan oleh media tersebut, setidaknya 3 pejabat senior telah meninggalkan bursa kripto Binance minggu ini karena perusahaan bersiap untuk mempertahankan diri di berbagai bidang. Fortune melaporkan pada hari Kamis, dan penasihat umum Binance yang bernama Han Ng, Chief Strategy Officer yaitu Patrick Hillman, dan juga Wakil Presiden Senior untuk Kepatuhan Steve Christie, termasuk di antara mereka yang telah mengundurkan diri, kata seorang sumber yang telah mengetahui masalah tersebut kepada Fortune. Dan selain itu, Wakil Presiden Pemasaran dan juga Komunikasi Global Binance Steve Milton meninggalkan perusahaan pada bulan Juni menurut profil LinkedIn. Dan kepergian mereka mengikuti keputusan Direktur Senior Investigasi Matthew Price baru-baru ini yang telah berpisah dengan bursa. Nah, jadi kurang lebih inilah ketiga eksekutif karyawan bursa Binance yang telah meninggalkan dari bursa Binance. Jadi untuk Han Ng ini adalah salah seorang penasehat di bursa Binance, dan untuk Patrick Hillman ini adalah seorang CSO ataupun Chief Strategy Officer. Dan untuk Steve Christie adalah dia sebagai Wakil Presiden Senior di bursa Binance. Jadi itulah ketiga orang yang memiliki peran penting di dalam bursa Binance yang telah meninggalkan bursa Binance tepatnya di bulan Juli sekarang. Nah, dengan adanya suatu informasi seperti ini, inilah yang membuat Changpeng Zhao, salah satu CEO dari bursa Binance, merasa murka. Jadi keputusan NG yang bernama Hillman dan juga Christie untuk pergi berkaitan dengan tanggapan pendiri dan juga CEO Binance yaitu Changpeng Zhao terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan menurut Fortune, mengutip sumber yang telah mengetahui situasi tersebut, penyelidikan tersebut dilaporkan terkait adanya upaya Binance untuk membodohi regulator Amerika Serikat dan juga dugaan pencucian uang serta pelanggaran sanksi. Nah, jadi menurut beberapa media itu seperti ini. Yang pertama, dari alasan ketiga eksekutif karyawan bursa Binance telah resign dari perusahaan Binance itu karena adanya suatu penyelidikan. Yang kedua juga dengan adanya suatu niat jahat dari salah satu CEO bursa Binance yang bernama
bernama Zheng Pengzhao, dan inilah yang dinyatakan sebagai misinformation. Jadi ini yang telah disayangkan oleh Zheng Pengzhao, salah satu CEO dari bursa Binance. Dan dengan adanya beberapa media-media yang telah memberikan suatu informasi terkait kepergiannya dari 3 karyawan eksekutif bursa Binance, di sini pun Zheng Pengzhao sendiri telah memberikan suatu klarifikasi di akun Twitter resminya. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman dan juga jangan sampai ini mencuat kemana-mana dan menyebabkan kepanikan, lalu beberapa investor ataupun komunitas cryptocurrency bertanya-tanya. Karena di dalam sebuah postingan Zheng Pengzhao dan juga klarifikasi seperti ini, ada juga beberapa orang yang telah menanggapi baik hal yang positif dan juga negatif. Oke, jadi di sini mengenai klarifikasi langsung dari CEO Binance yang bernama Zheng Pengzhao. Dan di sini Zheng Pengzhao selalu menggunakan nomor 4 ketika ada beberapa berita-berita negatif, baik itu terhadap perusahaan yang telah ia kelola atau yang telah ia bangun, begitu juga dengan beberapa informasi-informasi yang lain. Jadi sekarang di sini yang telah diklarifikasi oleh Zheng Pengzhao sendiri lebih banyak fact tentang beberapa keberangkatan. Ya, ada pergantian di setiap perusahaan, tapi alasan yang diimplikasikan oleh berita itu sama sekali salah. Nah, jadi di sini yang telah disayangkan dan membuat Zheng Pengzhao murka terhadap beberapa media yang telah memberikan suatu informasi tidak benar dan ini dianggap salah. Dan dari setiap perusahaan, baik untuk kita sendiri ataupun orang lain, ketika kita sudah merasa jenuh dalam sebuah perusahaan tersebut, baik perusahaan tersebut bonafit ataupun tidak bonafit, ya udah kita pasti bakalan resign. Dan bahkan salah satu CEO dari bursa Binance yang bernama Patrick Hillman, dia telah memberikan suatu alasan terhadap Zheng Pengzhao dan juga dia telah men-tweet memberikan suatu klarifikasi di akun Twitter resminya bahwa dia undur diri ataupun dia resign dari perusahaan Binance itu tanpa terkecuali dan juga bukan atas dasar adanya suatu gugatan dan juga penyelidikan yang masih tetap berlangsung terhadap perusahaan Binance. Tetapi alasan yang telah diberikan oleh salah seorang CEO bursa Binance yang bernama Patrick Hillman bahwa dia akan fokus terhadap keluarga, sementara di sisi lain istrinya Patrick Hillman sedang mengandung dan akan proses melahirkan. Dan selain itu pun sebagai organisasi yang telah berkembang dari 30 menjadi 8.000 orang dalam 6 tahun. Dan 0 hingga pertukaran kripto terbesar di dunia dalam waktu kurang dari 5 bulan. Sejak didirikan dan dipertahankan ke posisi itu sejak saat itu. Dan kami telah mampu melindungi pengguna kami di sepanjang waktu dan kami sangat beruntung memiliki beberapa talenta terbaik yang telah ditawarkan di planet ini. Dan saat pasar dan juga lingkungan global untuk kripto berubah, saat organisasi kami berkembang, dan saat situasi pribadi berubah, ada putaran di setiap perusahaan. Kami berterima kasih kepada semua mantan anggota tim kami atas kontribusi mereka terhadap pertumbuhan kami dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka semua. Kami juga mengucapkan selamat kepada anggota tim kami yang telah tumbuh dalam peran baru ini. Mereka semua benar-benar kaliber tinggi dan kami terus membangun dan terus merekrut. Nah, jadi kurang lebih klarifikasi langsung dari Zheng Pengzhao ya seperti ini. Di dalam suatu perusahaan itu ada selalu perputaran. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu media yaitu cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa ada sekitar 40 aset cryptocurrency yang akan dinonaktifkan oleh bursa Binance. Jadi di sini Binance untuk menonaktifkan beberapa alamat storan untuk peningkatan dompet. Nah, ingat, bukan ada unsur lain ataupun unsur yang bernilai negatif dengan adanya suatu penonaktifan dari beberapa alamat storan dari 40 aset cryptocurrency, tapi di sini dengan alasan bahwa Binance ini akan meningkatkan ataupun upgrade dari wallet Binance. Karena ini mungkin salah satu cara gitu ya untuk melakukan peningkatan. Dan di sini pertukaran cryptocurrency Binance terus meningkatkan infrastruktur dompetnya yang mengharuskan pengguna yang terpengaruh untuk mendapatkan alamat dompet baru. Nah, tapi di sini pun ada skala prioritas juga gitu ya untuk beberapa user ketika memang dari kalian merasa terdampak. Pertukaran cryptocurrency Binance sedang mempersiapkan peningkatan lain dari infrastruktur dompetnya, memperingatkan pengguna tentang migrasi alamat yang akan datang. Pada tanggal 6 Juli, Binance secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan alamat deposit yang dipilih secara bertahap sebagai bagian dari migrasi alamat jaringan yang telah dijadwalkan pada kuartal ketiga 2023. Jadi per kuartal ketiga, Binance akan menonaktifkan dari beberapa alamat storan yang sudah kadaluarsa. Tapi ini akan dilakukan secara bertahap yang pada dasarnya ada sekitaran 40 aset cryptocurrency yang terdampak ataupun yang akan dilakukan penonaktifan oleh bursa Binance. Dan di sini untuk pembaruan dompet terbaru Binance akan mempengaruhi total 40 mata uang cryptocurrency termasuk Bitcoin, ada juga Bitcoin Cash, XRP, Solana, XMR, Litecoin, Dogecoin, Cardano, dan juga Polkadot. Begitupun dengan beberapa altcoin lainnya. Nah, jadi inilah beberapa altcoin yang akan dinonaktifkan terlebih dahulu ketika memang dari semua altcoin yang telah disebutkan di sini telah selesai mengenai pembaharuan alamat setorannya, baru akan dilakukan dengan beberapa altcoin.
Tetapi di dalam sebuah artikel ini tidak disebutkan kira-kira koin apa aja yang telah terdampak atau yang akan dinonaktifkan oleh bursa Binance dengan adanya peningkatan dalam walletnya. Dan mungkin kalian pun bertanya-tanya ketika ada salah satu user yang tidak mengetahui dengan adanya suatu informasi update wallet dan juga adanya suatu pembaharuan dari alamat setoran beberapa altcoin yang lebih kurangnya sekitar 40 aset cryptocurrency, dan si user tersebut telah melakukan deposit tetapi masih ke dalam alamat setoran yang lama, artinya yang sudah kadaluarsa. Apakah uang kita ataupun aset kita akan hilang atau mungkin ada opsi yang lain? Nah, jadi di sini pun telah dijelaskan kembali. Jadi di sini hanya pengguna yang terkena dampak yang akan menerima pembaruan dari Binance yang telah diharuskan untuk mendapatkan alamat dan juga memo setoran baru. Dan jika berlaku sebelum tanggal kadaluarsa, alamat deposit lama akan kadaluarsa setelah mendapatkan alamat baru. Nah, jadi yang pertama dari beberapa user tersebut yang terkena dampak itu akan diberikan notice atau mungkin akan diberitahu lewat email atau mungkin langsung di akun Binance-nya. Ya, intinya dengan beberapa user yang terkena dampak, dia akan diberitahu oleh pihak Binance. Dan untuk yang selanjutnya, pada saat yang sama, dana yang telah disetorkan ke alamat yang kadaluarsa tidak akan hilang. Jadi di sini walaupun dari beberapa user Binance yang tidak mengetahui dengan adanya suatu informasi seperti ini, namun di sini pun diberikan opsi lain oleh pihak Binance yang sebelumnya mungkin ketika kita melakukan deposit ke bursa Binance itu akan dikreditkan secara otomatis, namun ketika salah satu user yang telah melakukan deposit tetapi ke dalam alamat yang sudah kadaluarsa, mereka harus mengkreditkannya secara manual. Ya, seperti halnya ketika kita ingin memindahkan aset kita yang ada di spot ke futures ataupun dari future ke spot, ya kurang lebih seperti itulah. Kita harus memindahkannya secara manual ketika kita melakukan ke dalam alamat deposit yang lama. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.